Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Hesti Melatsi, peserta uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun ini. Ini adalah formulir pendaftaran atas nama Hesti Melatsi. Berikut ini akan ditayangkan video pembelajaran yang diambil pada hari ini Senin 23 November 2020 untuk uji kinerja bagian video pembelajaran. Selamat menonton. Silahkan di-on-kan videonya sayang. Di-on-kan videonya dulu ya. Sudah pada makan siang? Lagi pada puasa? Puasa Ibu. Oke. Yang puasa anak nggak makan Bu. Yang nggak puasa udah makan? Udah. Alhamdulillah. Sudah sholat zuhur ya? Sudah. Oke. Yuk kita mulai ya Neng ya. Untuk Najla, kalau sudah siap, silahkan di-on-kan videonya ya sayang. Oh udah siap. Alhamdulillah. Wajahmu masih setengah Neng kelihatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Najla sudah sehat ya Neng ya? Alhamdulillah. Oke deh, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa ya, supaya Allah meridhoi pertemuan kita. Ibu minta tolong sama Hasna, silahkan Hasna bikin doa untuk pertemuan kita ya. Okay, before starting, let's start our meeting by praying. Iqra'u suratul Al-Fatihah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Thank you very much. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Sausan sudah hadir. Hai Sausan, di-on-kan videonya ya. Hai Jiha. Udah pada rehat kan ya? Sudah, Alhamdulillah. Oke deh, Ibu izin share screen ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar materi yang sudah tidak asing lagi gitu ya. Sudah tampak apa yang Ibu share teman-teman? Sudah Bu. Oh sudah, oke. Insya Allah. Today we are going to talk about telling time. Ya, hari ini kita akan bahas tentang waktu. Nah, sebelum kita ngomongin soal waktu gitu ya, dia jamnya kaburnya. Jarumnya kabur gitu. Karena memang waktu begitu ya teman-teman ya. Kalau nggak kita manfaatin baik-baik gitu ya, udah hilang gitu aja. Ya, gitu. Makanya bintangnya bilang bye-bye. Sebelum kita ngomongin soal waktu, kita luruskan niat dulu gitu ya. Semoga Allah meridhoi segala urusan kita gitu ya. Kita niatkan karena Allah. Semoga apa yang kita lakukan sekarang bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan baik cuma di dunia tapi juga di akhirat ya teman-teman ya. Ke depan nanti kalau ada tugas silahkan kerjakan sendiri gitu ya, anak-anak ibu hebat tanpa harus mencontek dan lain sebagainya, karena slogan dari Insan Sama sendiri jujur mulai nyontek hina, apalagi sebentar lagi PAS ya, tidak dibiasakan untuk mencontek seperti itu. Nah, dapat pesan sponsor karena memang sekarang corona itu makin luar biasa gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa kita melakukan 5 hal ini supaya virus coronanya nggak deket-deket sama kita gitu ya. Ibu mau nanya dulu sama kalian. Nah, what is this thing? Clock. Oke, sip. Benar. Kenapa ragu-ragu sih jawabnya? Tinggal jawab aja. That's right. Clock. Oke. What is the function, teman-teman? What is the function of this clock? Mengatur kegiatan kita. Mengatur kegiatan kita. Oke, selain mengatur kegiatan kita? Telling time. Oke, memberitahu kita tentang waktu, kata Manda diterjemahkan sama Aurel ya. Telling time. Oke, sip. Mengatur kegiatan, menginformasikan kita terkait dengan waktu. Yang terakhir, what will happen if we don't know time? Kalau kita nggak tahu waktu, apa dong yang terjadi sama diri kita? Tidak banyak yang kebuang. Apa? Kebuang.
Waktunya banyak yang kebuang. Oh, waktunya banyak yang kebuang. Selain waktunya banyak yang kebuang? Sia-sia Bu waktunya. Oh, sia-sia. Oh ya. Oke, siap. Waktunya banyak yang kebuang atau sia-sia waktunya. Iya, berarti waktu itu penting banget ya. Jam ini penting banget gitu ya. Makanya kalau misalnya kita nggak punya jam bentuknya seperti ini, kita punya ini gitu kan, yang di dalamnya ada jamnya gitu ya. Dan penting banget, itu really important we know time gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa use it wisely gitu ya. Menggunakan itu dengan sebaik-baik. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini gitu ya, di pertemuan kedua kita adalah mempelajari what time is it gitu ya. Itu adalah untuk mengidentifikasi gitu ya, memahami dan juga menerapkan baik tulisan maupun tulisan berkaitan dengan waktu seperti itu. Di akhir nanti gitu ya, Ibu kepingin kalian menginformasikan ke Ibu baik secara tulisan maupun lisan, kalian sudah paham berkaitan dengan waktu, kalian bisa menerapkan waktu tersebut dalam bahasa Inggris. Kayak begitu. Oke ya? Oke, nah sekarang kita main dulu ya. Ini isinya 10 soal ya sayang ya. Ini isinya 10 soal gitu ya, berkaitan dengan waktu. Insya Allah maksimal 5 menit kalian mengerjakannya selesai. Nah, yang bisa akses via Zoom, that's okay. Oke. Yasila, Aurel, kemudian Hasna, Tinan, Manda, Sausan, Najla sudah masuk. Oke. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat ya. Aurel betul semua. Oh, Najla salah satu. Tina 1, 2, 3, 7 ya. Yang sama itu 21, 30. Inggrisnya apa? Kemudian ini jam berapa? Kemudian this one. Nah, bangun 30 menit sebelum jam 4 gitu ya. Kemudian jam 4.50 sampai jam 4. Kemudian I go to school at 20 minutes past 6. 20 menit lewat dari jam 6, itu jamnya yang mana? PM stands for. Kemudian afternoon, kira-kira jam berapa? Enaknya baca nih kemungkinan. Kemudian ini jam berapa? Kemudian the right sentence you can make from the picture. Nah, ini sarapan ya, kira-kira jam berapa? Yang terakhir itu dari 4 gambar ini, bermain itu ditunjukkan di jam berapa gitu ya Nenya? Oke, Masya Allah. Oke, nah sekarang Ibu mau nanya. Ibu mau nanya. Soalnya gimana? Ada yang masih dibingungin apa enggak? Kalau Aurel Ibu nggak nanya lagi ya, nilainya udah benar semuanya. Yang lainnya gimana? Ana Ibu mau nanya. Ana itu siapa? Oh iya, Sila. Tunggu sebentar, nggak kelihatan. Oke, sih. Kenapa, Neng? Bingung di mana? Yang nomor 7 itu suka keliru Bu. Yang nomor 7, tunggu sebentar. Ibu lihat dulu. Nomor 7. Oke, nomor 7. Oh, berkaitan dengan AM sama PM. Afternoon sama morning gitu ya. Keliru gitu ya, Neng? Oke, siap. Thank you. Kalau Ana ada yang jawabannya mirip, jadi ketukar itu di nomor berapa? Oh, ini nomor yang banyak. Wah, bahaya kalau kayak begitu. Oke lah, sip. Kita lanjut ya. Oke, sekarang saatnya kita nonton gitu ya. Jadi Ibu punya 3 video, teman-teman. I have 3 videos. And I would like you to write down what you get ya. Each video, I will ask one person to speak up gitu ya, to tell me what he got, kayak begitu. Nanti Ibu akan tanya ke satu orang gitu ya, setiap satu video selesai ditayangkan gitu ya, apa yang sudah didapatkan dari video tersebut, kayak begitu ya. Siap nonton ya Neng ya? Siap catatan ya? Oke? Oke. Hey, welcome back to the show. Today we're talking about AM and PM. AM is the first part of the day, the hours from midnight until noon. 12 p.m. is noon, and 12 a.m. is midnight. The hours from noon until midnight are labeled PM. You go to school at 8 o'clock. Is that 8 o'clock a.m. or 8 o'clock p.m.? Okay. Okay, what do you get from the video? Wait for a second ya, I will stop share first. Okay, what do you get from the video? Ibu nanya, Tinan dulu lah. Ya, Tinan, what do you get from the video, Neng?
Jadi kita bisa tahu ngebedain AM dan PM. Oke, AM itu gimana, PM itu gimana? AM itu dari pagi, dari jam 00 pagi sampai jam 12 pagi. Ada jam 12 pagi. 12 siang. Oke, terus. Kalau PM? Kalau PM itu kayak udah sore mau malam gitu itu. Oke. Tapi ada siangnya juga. Oh gitu. Oke. Dari jam 12 siang sampai jam 00 malam. Oke, dari jam 12 siang sampai jam 00 malam. Gitu ya. Oke, ada lagi yang dirimu dapetin dari video itu? Cukup? Cukup itu aja nih. Oke, siap. Thank you. Oke, sekarang kita masuk ke video berikutnya ya. Oke, silahkan diperhatikan baik-baik. Video kedua. Let's tell time with a quarter past, half past, and a quarter to. 6 o'clock. A quarter past 6. Half past 6. A quarter to 7. 7 o'clock. Okay, 7 o'clock. What can you catch from the video? Nah, this is the second video. I'd like to ask Diha. No, Yasila. Namanya ada dua sih. Okay. Can you tell me what you got from the video? What do you catch from the video, Yasila? Kita jadi kayak kita bisa bedain quarter, half past, sama o'clock. Oke, a quarter itu apa? Half past itu apa? O'clock itu apa nih? Half past itu kayak misalnya half past itu setengah 2 pas. Terus? Benar. Terus? Itu yang dirimu dapat kan? Oke. Terus? Kalau kayak 4 o'clock berarti jam 4 pas. Satu lagi, Kalau- a quarter. Quarter to apa ya? Ayo, lupa dicatat. Iya, Oh ya, satu. Udah, jadi dapat segitu aja. iya. Oke, Kita siap. jadi gitu. Kenapa nih? Kita jadi lebih paham kayak waktu-waktu gitu loh, Bu. Oke, jadi paham waktu-waktu gitu. Oke, siap. Oke, thank you ya, Neng. Oke, this is the third video ya, friends. Please write down what you got and I will ask you about this one, okay? It's 2 o'clock. It's 5 past 2. It's 25:03. It's 20 to 3. Okay. Sip. Okay. What is your analysis about the video? Okay. I'd like to ask. Okay, Sinan, you can share to me. You raise your hand, soalnya. Please tell me about what you get from the third video. Jadi kita dapat memahami apa quarter, half, past, sama two. Apa itu? Quarter artinya seperempat atau 15 menit. Half itu setengah atau 30 menit. Pas itu lewat tuh menuju. Jadi kalau kita pakai itu yang dari angka 6 sampai angka 12 itu ibu. Oke, angka 6 sampai angka 12 itu kita pakai apa? Pakai pas atau pakai tu? Oh, pakainya tu. Oke. Terus kalau 1 sampai 6? Pastinya bisa quarter, half, pas. Oke, berarti pakainya pas gitu ya. Oke, siap. Thank you very much. Oke, sip. Nah, talking about time, once more I say talking about time.
we talk about 4 key to understand the time. Apa yang Ibu share terlihat kan ya teman-teman ya? Iya, Bu. Okay. The first is there are only 12 hours in time. Pembagian waktu dalam bahasa Inggris itu hanya 12 jam. Let's do this one. Ya, lihat nih jam di sini. Dari 1 sampai jam 12 saja. Nggak ada 13, 14, 15, 16, 17 sampai 00 itu tidak ada gitu ya. Maka pembagian waktu itu hanya 12 saja. Jadi paling mentok waktu itu ya at 12 gitu ya, jam 12. Kayak begitu. Itu kunci yang pertama yang harus kita pahami. So, if you would like to ask jam 6 sore gitu ya, kita tidak menggunakan at 18 gitu ya, jam 18 Bu gitu ya, tidak gitu ya. Tapi kita tetap menggunakan at 6 gitu ya, kita tetap pakainya jam 6 kayak begitu. Itu kunci yang pertama. Sampai sini paham dulu ya Neng ya. And the second is this one. Ya, kita harus paham AM dan juga PM. AM stands for anti-meridian, PM stands for post-meridian gitu ya. PM used from 12 at noon, dari jam 12 siang lewat 1 detik to 12 at midnight, sampai jam 12 tengah malam, itu pakainya PM. Jadi kalau kalian bilang jam 6 sore gitu ya, itu pakainya AM atau PM? PM. PM. Oke, siap. Kalau AM digunakan from 12 at midnight to 12 at noon gitu ya, dari jam 12 tengah malam gitu ya sampai jam 12 siang. Kayak begitu, itu menggunakan AM. Jadi kalau sarapan, we use AM, not PM. But when we are having dinner gitu ya, makan malam gitu ya, kita menggunakan PM. Seperti itu. That's the second, yes, that's the second. Nah, kita lihat di sini. Here is a watch, here is a clock gitu ya, menunjukkan jam 11. Tapi jam 11 di dalam satu hari itu ada 2, ya. Ada jam 11 siang gitu ya, ada jam 11 malam. Maka yang kita gunakan untuk membedakan jam 11 siang dan jam 11 malam gitu ya, itu adalah AM dan juga PM. At 11 AM means it is still noon gitu ya, masih siang, belum malam gitu ya. Sedangkan 11 PM gitu ya, lihat gitu ya, langitnya sudah gelap gitu ya, wah dia sudah menjelang tengah malam, seperti itu. Maka digunakan AM dan juga PM. Karena tadi pembagian waktu hanya 12 jam saja, seperti itu. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Kita masuk ke kunci ketiga. Nah, yang perlu kita pahami di bagian yang ketiga itu adalah penggunaan half, a quarter, and a clock gitu ya. Seperti yang tadi teman-teman sudah sebutkan gitu ya. A clock means tepat, jamnya pas. A quarter itu 15 minutes gitu ya, 15 menit gitu ya. Yang terakhir itu half. Half itu 30 menit. Half dan a quarter, jangan lupa quarter itu pakai e. Ya, a quarter and half. Jadi kita nggak bilang 15 minutes gitu ya. Past one gitu ya, enggak, tapi a quarter kayak gitu, 15 menit melewat dari jam 1, seperti itu. Dia ada istilahnya khusus sama dengan half, 30 menit kayak begitu. Dan kunci yang terakhir yaitu penggunaan past dan juga penggunaan to gitu ya, penggunaan past dan juga penggunaan to. Pas digunakan dari lewat 1 hingga 30 menit. Tuh digunakan dimulai dari 29 menit menuju jam berikutnya sampai 1 menit menuju jam berikutnya. Ini adalah 4 hal yang harus kita pahami. Bu, poin keempat Ana masih belum detail. Kita lihat gambar yang ada di sini. Tunggu sebentar ya. Nah, sebelum itu Ibu nanya dulu nih. AM sama PM, ya Sila sudah paham? Alhamdulillah sudah Ibu. Oke, sip. Jadi jangan ketukar lagi ya. Pokoknya ingetin waktunya yang tadi gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah yang tadi gitu ya di video. Tuk 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 ting gitu ya. It's 5 past 1 gitu aja gitu. It is 10 past 1 misalnya gitu. It is a quarter past 1, sama seperti yang tadi Amanda dan juga Najila sebutkan gitu ya. Ini penggunaannya, lihat di sini. Dari tepat gitu ya, dari lewat 1 menit gitu ya, sampai lewat 30 menit kita pakainya pas. Kita pakainya lewat gitu ya.
sama yang tadi kayak Tinan bilang gitu ya. Kalau misalnya lewat 5 menit gitu ya, karena bahasa Inggris prinsipnya itu adalah menitnya dulu baru jamnya. Ya, menitnya dulu baru jamnya, maka menitnya dulu yang disebutkan. It is 5 minutes past 1, berarti 5 menit lewat dari jam 1, kayak gitu. Kemudian lewat 20 menit, it is 20 minutes past 1, kayak gitu. 20 menit lewat dari jam 1. Sampai terakhir 30 menit, bukan 30 menit, tapi it is half past 1 gitu ya. Setengah jam lewat dari jam 1, kayak begitu. Nah, tetapi kalau sudah lewat dari 30 menit, maka dia tidak pakai pas lagi, tetapi sudah teritorialnya to. Jam 1 lewat 31 menit, Bu. Berarti it is 31 minutes past 1. No. Tidak 31 menit lewat dari jam 1, tetapi 29 menit menuju ke jam berikutnya. Jam berikutnya dari jam 1 jam berapa, Neng? Jam 2. Jam 2. Berarti it is 29 minutes to 2 gitu ya. 29 menit menuju ke jam 2 kayak gitu. Lewat 40 menit Bu jam 1-nya. Ya udah, berarti 1 jam kan 60 menit, ya enggak? 1 jam 60 menit, 60 menit dikurang lewatnya tadi berapa? 40 menit. Sisanya berapa? 60 dikurang 40, nih. 20. Berarti it is 20 minutes to 2 gitu ya. 20 menit menuju ke jam 2 kayak gitu. Kebayang ya? Jadi penggunaan pas itu hanya sampai 30 menit saja. Penggunaan to itu nanti diserahkan setelah lewat dari 30 menit. Jadi tidak ada yang namanya jam setengah 2 itu it is half to 2 gitu ya. Setengah jam lewat menuju ke jam 2 nggak ada. Karena apa? 30 menit masih batasan pas. Jadi half past 1, setengah jam lewat dari jam kayak begitu. Kebayang ya Ning ya? Kalau misalnya nih Ibu nanya jam 11.59 menit, gimana bahasa Inggrisnya sayang? 59 to 12. Oke, bener gak 59 to 12? Coba Aurel, bener gak? Kurang benar, Bu. Kurang bener, yang bener gimana? 1 minute to 12. Oke, 1 minute, nggak pakai S ya, 1 minute to 12. Dia cuma 1. Gitu ya. Tinan ketawa. Ya, jadi 59 itu 60 menit dikurang 59 berarti tersisa 1 gitu ya. Maka 1 menit lagi menuju ke jam 12. Berarti 1 minute to 12 kayak begitu. Ya, coba Ibu cek lagi deh ya Allah. Sekarang jam 10 lewat 11 menit. Ibu nanya Kirana. Kirana, 10 lewat 11. 11 past 10. Oke, 11 past 10. 11 menit, 11 atau 11 menit pas lewat dari jam 10 gitu ya, past 10. Oke, thank you. Coba Ibu tanya satu lagi ya. Jam 3 lewat 20 menit. Tahu kan? 20 minutes past 3. Teman-teman yang lainnya gimana? Betul atau betul? Betul. Betul, oke, ya benar. Thank you, Sausan. Sausan jangan deg-degan gitu dong. Oke, ada yang ditanyakan dulu bagian ini nggak? Aman? Coba aku tanya. Iya boleh, silahkan. 3 lewat 20 tuh boleh pakai to juga nggak Ibu? Oke, teman-teman yang lain boleh pakai tuh nggak? Enggak, Bu. Kenapa nggak boleh? Soalnya 20 itu masih masuk dalam 30 menit. Jadi kalau masih masuk dalam 30 menit itu kita masih pakai past. Sedangkan kalau to itu dipakai 29 menit menuju jam berikutnya. Ah gitu. Oke, gitu Tinan tuh kata Aurel. Oke nggak? Oke Ibu. Oke, bener banget Aurel. Makasih Aurel udah bantu Ibu jawab. Gitu ya Tinan ya. Kalau misalnya belum lewat dari 30 menit, itu belum areanya tuh. Jadi jangan pakai tuh. Kayak begitu. Mungkin kalau bahasa kita nanti pasnya marah gitu ya. Orang itu masih jatah anak pun diambil sih sama antum. Kayak gitu ya.
Jadi dari lewat 1 menit sampai ke 30 menit dia adalah jatahnya si pas. Tapi kalau misalnya sudah lewat 31 menit gitu ya sampai menuju ke o'clock gitu ya, itu jatahnya tuh gitu ya. Jadi sudah dibagi rata gitu ya, jangan diambil-ambil kayak gitu. Ya, maka 20 menit, 25 menit, apalagi 10 menit gitu itu belum bisa menggunakan tuh ya sayang ya. Oke? Oke, sip. Berarti yang ini insya Allah paham ya. Now is dealing with the activity. What is he doing? What does he do, teman-teman? Dia lagi ngapain? Baca buku. Baca buku. What is baca buku in English? Reading. Reading. Oke. Selain reading, kira-kira ngapain yang posisinya macam nih? Belajar. Tadi. Belajar. Oke. Oke, sip. Tadi. Kalau dia ini jelas ya. What is he doing? What does he do? Sleep. Oke. Jadi jelas nih teman-teman. Dalam jam yang sama, in similar time, ada 2 aktivitas yang berbeda karena pembagian waktunya berbeda. Jam 8 pagi dia sedang belajar, jam 8 malam dia sedang bobo ganteng. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ibu mau tanya. Kalau misalnya kita pakai I saja sebagai subjek kalimatnya gitu ya. Nah, gimana kira-kira membuat kalimat menggunakan gambar yang ini dengan jam yang ini? Coba teman-teman. I reading a book at 8 I reading a book. Sinan dulu coba. I reading a book at 8 o'clock I.M. Oke, siap. Itu kalimat Sinan. I reading a book at 8 o'clock a.m. Nah, Aurel gimana tadi yang angkat tangan? Apakah ada perbedaan kalimatnya? Beda itunya, Bu. Beda Kalau apanya? saya itu kalimatnya I read a book at 8 a.m. Oke, I read a book at 8 a.m. Oke, siap. Oke. Kalau kita ngomongin soal aktivitas gitu ya, yang aktivitas itu dijalankan sehari-hari, maka kita gunakan yang Aurel tadi sebutkan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal aktivitas yang sedang berlangsung, kita gunakan apa yang Sinan sebutkan, tapi Sinan kurang to be. Harusnya I am reading a book gitu ya. I am reading a book ya. Nah, untuk sekarang yang akan kita obrolin adalah apa yang tadi Aurel sebutkan dulu ya sayang ya. Kita ngomongin aktivitas kesehari-harian kita. Kayak begitu. Sekarang Ibu minta Najla lah. Najla ini. Najla buat kalimat pakai gambar yang satunya lagi. I sleep at 8 p.m. Oke, I sleep at 8 p.m. Thank you. Nah, begitu ya. Mudah ya nanya buat kalimat gitu ya. Apalagi ngomongin soal rutinitasnya kita. Oke, sip. Nah, Ibu ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah what time do you have breakfast? What time do you sleep? And what time do you wake up? Ya, what time do you have breakfast? What time do you sleep? And what time do you wake up? Ya, ini akan Ibu geser ya. Ini akan jadi tugas ya. Ini akan jadi tugas kita teman-teman. Nah, Ibu geser dulu ya. Jadi tugas kedua. Oke. Nah, oke. Now is time for task 1. Nah, sekarang itu adalah waktunya kita mengerjakan task pertama. Task pertamanya Ibu kirimkan ya teman-teman di di WA gitu ya, silahkan kalian kerjakan. Oke? I think 5 minutes is enough to do this task. Dikerjakan sendiri ya Neng ya. Oke deh. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke task berikutnya. Task ini silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada 2. Yang pertama, the first task 2 is fotolah diri antum memegang jam dinding di rumah antum. Lalu tulislah waktu yang ditunjuki oleh jam antum menggunakan bahasa Inggris. Kirimkan ke grup kelas. Nah, ini contohnya ya teman-teman. This is the example. It is 5 minutes to 12. 5 menit menuju ke jam 12. It is shown in the clock. Ya,
terpampang nyata gitu ya di jam tersebut. Kebayang ya, ini adalah tugas yang satu gitu ya. This is the second. Oke, this is the second task. Kirim VN ke grup berisi 3 aktivitas yang biasa antum lakukan beserta jam antum lakukannya. This is the example. I wake up at 10 minutes before a.m. Oke, I wake up at 10 minutes to 4 a.m. Ya, kalau kalian pertanyaan yang tadi ya, 3 pertanyaan itu kalian jawab di VN, kayak gitu ya. Lalu kirimkan ke grup kita. Waktunya gimana Bu? Itu according to you ya. Jam berapa biasa kalian melakukan hal itu, gitu ya nak ya? Oke ya? Oke. Ini tugasnya dikerjakan setelah selesai Zoom kita hari ini, gitu ya sayang ya? Oke, nah sekarang sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini, I'd like to ask about what have you got from the video? What have you got from this meeting? And what have you got from what I explained gitu ya? Kalian udah dapat apa sih gitu ya dari apa yang hari ini kita pelajari? Ibu minta 1 orang boleh ya? Nanti kalau ada teman yang mau menambahkan boleh. Ibu minta Aurel ya nih? Can you tell me the conclusion gitu ya about what have you got from today? Jadi hari ini kita kan belajar tentang telling time. Nah, sedangkan telling time itu kita perlu kayak 4 kata kunci gitu kan. Yang pertama kita harus tahu pembagian waktu itu hanya ada 12 jam. Terus yang kedua, nah karena ada 12 jam ini makanya ada yang kita kenal dengan istilah AM sama PM. AM itu singkatan dari antemeridium. Nah, AM ini digunakan from 12 at midnight to 12 at noon. Sedangkan PM ini merupakan singkatan dari postmeridium. Nah, PM ini biasanya digunakan dari from 12 at noon to 12 at midnight. Nah, terus kita juga terus yang ketiga itu kita harus mengetahui tentang istilah half past, a quarter, dan a clock. Half past itu artinya lewat 30 menit. Sedangkan a quarter sendiri itu ada 2, a quarter past dan a quarter to. Sedang kalau a quarter past itu artinya lewat 15 menit, kalau a quarter to itu menuju 15 menit menuju jam berikutnya. Sedangkan a clock itu artinya tepat jam segitu atau pas. Terus kunci yang terakhir itu penggunaan past dan to. Nah, past ini digunakan untuk 30 menit saja. Contoh example-nya itu seperti misalnya jam 1 lewat 25 menit. Itu artinya 25 minutes past 1. Nah, terus kalau to digunakan ketika menitnya itu 29 menit menuju jam berikutnya. Example-nya itu seperti jam 1 lewat 35 menit. Itu berarti pengucapannya itu 25 minutes to 2. Cara nyebut menitnya itu kita harus kurangin dulu 60 dikurang dengan 35 tadi terus dapat 25. Itu Bu. Oke sih, thank you very much. Makasih ya. Wow, lengkap sekali Masya Allah. Sebelum kita akhiri gitu ya, Ibu mau tanya dong gitu ya. Kesan apa sih gitu ya yang didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ibu nanya Sausan lah, Sausan. Dirimu paham apa yang dipelajari hari ini, Neng? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Terus kesan apa yang dirimu dapetin dari pembelajaran hari ini? Seru, mudah dipahami. Terus PowerPoint-nya itu kenapa? PowerPoint-nya nggak bikin bosan. Oh gitu. Warna gitu. Oke, ya. Senang yang berwarna-warni ya. Oke sih, thank you Neng. Thank you ya sayang ya. Nah teman-teman, kalian beneran paham dengan apa yang dipelajari hari ini sayang? Ya, paham. Oke, paham. Mudah-mudahan apa yang dipahami benar-benar bisa diaplikasikan ya. Karena sekarang yang kita bahas itu adalah berkaitan dengan waktu gitu ya. Di samping kita understand about telling time by using English, kita harapan Ibu adalah kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya Neng ya.
biar kita nggak jadi orang yang rugi gitu ya, apalagi jadi orang yang celaka gara-gara kita tidak memanfaatkan waktu yang kita punya gitu ya sayang ya. Untuk simpulan terakhir gitu ya, apa yang disampaikan hari ini semoga benar-benar bisa dipahami. 4 kunci yang tadi semoga benar-benar bisa digenggam sama kalian, supaya apa? Supaya in the examination you understand gitu ya, dan we can apply it in our daily activity kayak begitu gitu ya Neng ya. Tugas yang kedua silahkan dikerjakan, mudah-mudahan tidak butuh waktu banyak untuk menyelesaikannya. Kalau sudah silahkan dikirimkan ke grup, nanti akan Ibu cek langsung kayak gitu ya Neng ya. Oke? Thank you very much for all of your attention. Really sorry for making mistakes today gitu ya, untuk trouble atau kendala yang tadi sempat terjadi, mohon dimaafkan ya ini ya. Seperti biasa gitu ya, supaya makin afdol, semoga Allah berkahi gitu ya segala urusan kita gitu ya, dan semoga Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan. Kita tutup dengan doa ya Neng ya. Hasna boleh ditutup lagi ya sayang. Silakan Neng. After we study, let's say istighfar, doa penutup majelis, and hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirani Ibu. Ya, Terima kasih Bu. Ya sayang, makasih banyak ya Neng. Assalamualaikum. Kita lanjut di grup ya. Tugas 2. I sleep at 9 o'clock or 9:30 p.m. I wake up at 2:15 a.m. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang sudah dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.